Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang saya banggakan, yang saya sayangi. Kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang kalian sudah kelas 8, tidak kelas 7 lagi. Materi awal bahasa Indonesia ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Sudah tahu tentang teks berita? Kita sering melihat berita melalui televisi, kadang bisa mendengarkan melalui radio, dan juga kadang bisa melihat dari internet. Apa saja yang kita pelajari dalam teks berita ini? Ya. Silakan ikuti tayangan berikut ini. Siap? Oke. Selain penanam pohon, Silpinas juga akan melaksanakan bakti sosial yang lain. Kita akan bersih pantai. Setelah itu ada kegiatan parenting. Parenting ini memberikan ceramah latihan kepada orang tua terkait bagaimana pola asuh di era digital dalam rangka menyiapkan generasi penerus bangsa agar lebih sukses lagi, terutama menyambut bonus demografi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Baik bukan? Alhamdulillah barokah. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah setelah pembelajaran kalian diharapkan satu, menjelaskan pengertian berita. Yang kedua, menyebutkan unsur berita. Yang ketiga, menentukan unsur berita. Dan yang keempat, meringkas berita. Bagaimana? Sudah paham? Oke, kita lanjut. Siap? Jangan ngantuk. Nah, itu masa pagi-pagi sudah ngantuk? Insya Allah tidak ya. Kita lanjut. Pengertian teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala yang terjadi di dunia, yang ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, atau diunggah di situs di internet. Berita berisi fakta, tetapi tidak semua fakta diangkat menjadi berita. Jadi tidak semua fakta itu berita. Sekarang unsur berita. Pertama unsurnya what, apa, berisi pernyataan-pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa, hal atau peristiwa yang diberitakan. Yang kedua, who, siapa. Nah, memuat keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Nah, siapa saja di situ orang-orangnya yang terlibat. Nah, selanjutnya when, kapan, menyebut waktu kejadian peristiwa. Kapan peristiwa itu terjadi, tanggal berapa, hari apa. Kemudian where, di mana. Nah, jangan keliru bacanya. Where itu keliru. Where, di mana. Berisi deskripsi lengkap tempat kejadian. Nah, tempatnya di mana kejadian itu. Yang kelima why, mengapa.
memuat alasan sebab atau latar belakang terjadinya peristiwa itu. Apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Dan yang keenam, how, bagaimana, menjelaskan proses terjadinya atau menjelaskan proses kejadian dan akibat dari peristiwa tersebut. Bagaimana? Sudah paham ya? Bisa dilanjut? Kita lanjutkan. Sekarang agar lebih mudah unsur berita, unsur teks berita tadi yang bahasa Inggris, kita singkat menjadi bahasa Indonesia, disingkat Adik Simba. Nah, Adik Simba jangan diganti, nanti adikku, adikmu, bukan Adik Simba. Adik Simba itu singkatan dari A, apa, maksudnya apa yang terjadi. Kemudian D, itu di mana peristiwa terjadi. K, kapan peristiwa terjadi. C, siapa yang mengalami peristiwa. M, mengapa peristiwa terjadi. Bagaimana proses terjadinya. Itu biar gampang. Nah, biar kalian cepat memahami, kita buat singkatan yang gampang, yang mudah dihafal, yaitu Adik Simba. Apa? Adik Simba itu ya, biar gampang, biar mudah. Insyaallah paham. Kita lanjut. Kita langsung ke contoh teksnya. Contohnya Pelabuhan Merak menjelang Lebaran. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan 11. Pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk tersebut, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Dan sumbernya itu dari Kompas. Nah, kita lanjut. Sekarang menentukan unsur beritanya. Dari berita tadi kita tentukan unsurnya. Unsurnya 1, peristiwa apa yang terjadi. Nah, di situ sudah ada tadi di berita, yaitu padatnya Pelabuhan Merak. Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu. Nah, di teks berita tadi yaitu truk-truk pengangkut barang non sembako. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi. Di Pelabuhan Penyeberangan Merak. 4, kapan peristiwa itu terjadi. Kapan? 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan 11. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi. Adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada 21 sampai 25 November. Nah, bagaimana proses terjadinya? Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Nah, proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Nah, itu unsur-unsur berita yang ada di berita tadi. Kemudian meringkas berita.
Nah, teks berita di atas bisa diringkas, yaitu Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran Sabtu tanggal 15 sampai 11. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Nah, sekarang insya Allah jelaskan tugas. Nah, aduh, jangan takut dengan tugas. Dengan tugas kalian akan semakin pinter, karena ini merupakan tes dari apa yang kalian pelajari tadi. Setelah kita melihat tayangan-tayangan dan melihat uraian penjelasan materi hari ini, kalian mendapatkan tugas. Bagaimana? Sudah siap kan? Tugasnya apa? 1. Jelaskan pengertian teks berita. Pengertiannya apa? Tadi sudah ada. Nanti bisa diulangi videonya atau dilihat catatan kalian tadi waktu menyimak. Yang kedua, jelaskan 6 unsur dalam teks berita. Dijelaskan. Bisa menggunakan apa tadi? What, who, boleh adik Simba. Nah, kemudian yang ketiga tugasnya, buatlah 6 pertanyaan mengacu pada adik Simba pada berita tentang Silbinas Sako SPN 2019. Di situ dicari apa kejadiannya, di mana, kapan. Nah, di situ sudah ada semua. Siapa yang terlibat. Nah, kemudian mengapa, bagaimana. Nah, dibuat pertanyaan, kemudian juga dijawab. Pertanyaan dijawab. Yang keempat tugasnya, ringkaslah berita tersebut yang kalian tulis. Dari jawaban-jawaban adik Simba nomor 3 tadi, kalian bisa membuat kalimat sederhana yang ringkas tapi merupakan berita. Itu merupakan ringkasan berita. Bagaimana? Sudah jelas ya? Semoga dapat mengerjakan tugas dengan baik, mendapatkan nilai yang baik, dan terutama kalian nanti Bapak harapkan sukses semuanya dunia akhirat. Amin, amin. Ya, amin. Bagaimana? Ya, silakan dikerjakan. Nah, saya kira cukup sekian. Nah, tidak usah lama-lama, nanti terlalu lama tidak enak. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Masih di sini, ayo belajar terus. Besok lagi ya kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.